minta sedikit waktunya Bapak melakukan perbincangan tentang supervisi akademik dari observasi yang akan Bapak lakukan di kelas Bapak. Jadi tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal agar Bapak lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Dan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai. Baik, berdasarkan rancangan yang telah saya siapkan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa nanti ya, sesuai dengan jadwal. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan mampu menemukan jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dalam kehidupannya, kemudian bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga pada akhirnya mereka bisa saling menghargai, saling melengkapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sederhana. Baik, Pak. Itu jadi tujuan yang akan Bapak sampaikan di pembelajaran nanti di kelas. Untuk yang kedua Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Nah, untuk area pengembangan yang akan dicapai ini dari aspek pengetahuan, kemudian dari aspek keterampilan. Jadi dari pengetahuannya ya paling tidak dia bisa memahami bagaimana dia sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat diciptakan untuk bisa saling melengkapi, saling menghargai satu sama lain. Kemudian berkaitan dengan aspek keterampilannya, mereka diharapkan nanti bisa membuat slogan tentang kesetaraan. Baik. Dari aspek pengetahuan dan keterampilan ini masih terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti di kelas itu seperti apa? Nah, untuk rancangan pembelajarannya, memang di situ sudah saya siapkan bahwa untuk pembelajaran, karena saya memilih model discovery ini, sehingga awalnya itu peserta diberi stimulus seperti itu dengan menonton video. Nah, dari itu lalu mereka bisa mengumpulkan, menggali apa yang ada dalam video, kemudian dikaitkan dengan pengalaman hidupnya, kemudian mereka saling berbagi dalam diskusi kelompok untuk menemukan apa sih yang bisa kita gali tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk melihat dari dokumen ajaran gereja dengan kitab suci yang berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Setelah itu baru menyimpulkan apa yang diperoleh terkait dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak rancang itu, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasinya ke KSE itu seperti apa Bapak? Nah, untuk pengintegrasiannya ke KSE, nah itu tadi mulai dengan doa untuk bagaimana supaya siswa bisa sadar bahwa sebelum kita melakukan sesuatu memang kita harus bersyukur, berdoa kepada Tuhan yang menciptakan. Kemudian di kegiatan pembukaan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka sebagai pemain-pemantik, bagaimana mereka dilatih untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian di dalam rancangan itu juga dibuat bersama kelompok diskusi
sehingga itu mereka juga memiliki kesadaran sosial serta keterampilan untuk bagaimana berrelasi dengan teman-temannya, berkomunikasi semacam itu. Baik. Untuk keterampilan KSE sepertinya dalam pembelajaran Bapak sudah mencakup aspek-aspek dalam pengintegrasian KSE itu sendiri. Untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi Bapak, pastinya kan butuh persiapan dari guru ini. Nah, apa saja yang sudah Bapak siapkan? Nah, yang sudah saya siapkan Bu, ada PPT yang saya siapkan, kemudian teks kitab suci yang saya perbanyak, saya gandakan untuk memudahkan mereka. Kemudian ada lembar kerja yang akan dibagikan kepada mereka. Lalu juga ada link video yang akan diputar untuk mereka tonton untuk mendalami itu. Lalu juga ada semacam materi yang merupakan kesimpulan. Baik, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya tangkap Bapak ini diferensiasinya ke konten ya Pak ya? Ya, betul. Saya lanjutkan Pak pertanyaan selanjutnya, yaitu kapan akan Bapak laksanakan pembelajaran tersebut? Tadi kan sudah hari Selasa. Tepatnya jam keberapa ya Pak? Pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Selasa sesuai dengan jadwal, itu pada jam kedua, ketiga, keempat. Yang pertama kan ada senam pagi itu, lalu dilanjutkan dengan pelajaran pendidikan agama. Baik, terus itu kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 gitu? Kelas 10 fase E. Kelas 10 untuk jurusan apa juga Pak? Jurusan akuntansi. Kelas 10 akuntansi nanti. Baik, nanti pada hari Selasa setelah jam 6 pagi saya akan datang ke kelas Bapak, yaitu kelas 10 akuntansi. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nah, nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bu Sela Ivana Hakimuddin SPD. Dan sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi hari ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita pagi ini Bu ya, saya diingatkan kembali untuk semakin mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Baik, karena kesiapan dari diri ini akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas nanti. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak luangkan untuk saya melakukan percakapan pra-observasi bersama saya, dan sampai ketemu di hari Selasa nanti Bapak, minggu depan. Demikian percakapan pra-observasi, sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi yang akan nanti saya lakukan bersama Pak Marianus sebagai guru bidang studi agama Katolik. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semangat ya? Iya, Semangat. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan yang minta berdiri. Silakan berdiri semua. Marilah kita melanjutkan berdoa dalam rangka Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Agnes Victo Putri, Nemesia Destania Memaluki, Desi. Kita akan mempelajari tentang kesetaraan laki-laki dan bisa dibaca ya? Bang, sama-sama baca. kesetaraan laki-laki dan perempuan.
kita akan melihat tujuan pembelajaran ini. Apa yang menjadi tujuan? Nemesia Destania Mehalot, silakan baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menemukan jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan dan laki-laki, sehingga pada akhirnya menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Terima kasih. Jelas? Pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran kita akan melihat kriteria ketercapaiannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan maksud dari kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kemudian mampu menganalisis pesan kitab suci terkait dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Lalu Anda juga diharapkan mampu merumuskan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Lalu Anda juga diharapkan mampu membuat slogan yang berisi niat untuk menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi gambaran pembelajaran kita pada kali ini seperti ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lihat dulu mengapa manusia diciptakan sebagai pria dan wanita, laki-laki atau perempuan. Silakan. Agar melengkapi satu sama lain. Baik. Oke. Supaya nanti kita bisa memperdalam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, silakan Anda simak dulu video berikut ya. Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja, sepertiga mereka sudah maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia, rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki. Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tetapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Maka melihat tindakan ini benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Nah, sekarang kita mendalami apa yang mendalami tadi. Apa permasalahan yang ditemukan dalam tayangan video tadi? Ya? Apa? Gender. Gender kok? Islami. Sekarang Anda harus bisa mengumpulkan, Anda menggali. Ini ketidaksetaraan gender. Mengapa ada? Dalam kehidupan Anda temukan setiap Anda ingat tayangan tadi bahwa laki-laki menjadi apa? Menjadi ya, tetap menjadi nomor 1. Yang perempuan nomor 2. Kalau laki-laki jadi bos, perempuan jadi sekretaris. Oke, silakan ditulis di lembar kerja. Jadi apa yang ada dalam kehidupan kita, lalu barangkali Anda punya pengalaman sendiri dalam kaitan dengan ketidaksetaraan gender.
Ya, yang mau membacakan jawabannya. 2 orang mewakili, silakan. Siapa yang mau? Silakan. Ayo, siapa yang mau membacakan apa yang ditulis? Silakan. Ini masih pagi, tapi soal. Maria Yosefina dengan ini apa namanya? Ya. Silakan Maria Yosefina keluar. Bacakan apa yang Anda tulis. Jadi Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat tidak saling membantu sesama, misalnya kaum menang sendiri di setiap individu kita. sekarang silakan Anda dalam kelompok. Tidak kelompok seperti di kemarin ya. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita mendengarkan penyampaian hasil dari masing-masing kelompok. Ya, silakan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan menyampaikan hasilnya. Kelompok yang lain silakan mendengarkan. Siapa yang menyampaikan kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 yang menyampaikan, silakan berdiri. Ya, silakan kelompok lain mendengarkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Kuat. Yang dimaksud dengan kesetaraan gender yaitu kesetaraan antar perempuan dan laki-laki atas derajat yang sama. Nah, soal kesetaraan gender. Sebelumnya kita akan lihat dokumen gereja ya. Nah, kesetaraan gender, perlakuan yang sama antara laki dan perempuan. Nah, karena faktor budaya, faktor sosial, maka ada ketidaksetaraan. Sekarang kita lihat apa kata dalam sini. Silakan Anda lihat di teks yang dibagikan. Dari kitab Kejadian 22 18 sampai 23. Bisa dibacakan sama-sama. Teksnya pendek. Silakan dibaca bersama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oke. Sekarang kita coba melihat kesimpulan secara keseluruhan. Dari awal proses sampai dengan diskusi, lalu kita melihat kitab suci. Apa yang bisa kita simpulkan? Sejauh proses, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita? Apa yang bisa Anda katakan dari proses tadi? Ada yang mau menjawab? Secara singkat dan menjawab. Dari awal sampai dengan saat ini, menurut saya materi ini seperti ini. Ada? Apa yang bisa kita? Ya, silakan. Manusia itu cepat. Baik. Ya, silakan kita lihat bersama. Lihat di depan.
gender. Gender itu dari bahasa Latin, genus, yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Ini faktor sosial dan budaya. Ini soal gender. Kemudian kesetaraan gender, kondisi atau keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi kita punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama. Dan itu penegasan yang disampaikan, lalu nanti ada tes akhirnya ya, nanti akan lakukan penelitian. Nah, sekarang Anda silakan melihat refleksinya. Silakan Anda baca dulu sama-sama. Silakan Anda jawab dalam diri Anda masing-masing. Yang kedua, baik, ada penugasan akhir yang harus Anda kerjakan. Anda membuat slogan. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Oke, ada yang bisa memimpin kita dalam doa penutup. Kita mengakhiri proses kita hari ini dengan doa. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Semua berdiri. Salah satu pimpin doa. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih bersama saya kembali Pak Marianus ya, untuk memenuhi tugas TGP Angkatan 8 Kabupaten Nunukan. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Yang hari ini kita didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bu Sela Ikana Hakimuddin, SPD. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Bapak juga? Sehat. Sehat. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya sehingga Bapak Ibu dapat mendampingi dalam menjalankan tugas saya sebagai TGP, sehingga hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi untuk menyingkat waktu Bapak, izinkan saya bertanya tentang beberapa hal yang sudah Bapak lakukan ketika di kelas. Nah, saya observasi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang telah berlangsung? Menurut saya Bu, memang kegiatan semacam ini kan tidak selalu dilakukan. Makanya ya secara persiapan memang kita sedikit lebih mempersiapkan diri, karena ya suasana juga pasti beda karena ada yang mengamati. Saya kira siapapun dia kalau ada guru di dalam pasti juga kesannya agak kaku semacam itu. Walaupun memang kita sudah biasa melakukan, tapi ini kan tidak terus menerus dilakukan semacam itu. Sekali-sekali baru dilakukan ya ada rasa kaku semacam itu. Kemudian siswanya juga terlihat kok ada guru di belakang. Nah, dia sendiri juga terkesan kaku. Jadi
agak menegangkan. Ya. Padahal kita sudah ada pra-observasi ya Pak ya. Betul. Ada persiapan-persiapan yang dilakukannya. Terus untuk yang selanjutnya Bapak bisa diceritakan kembali area pengembangan yang telah dilakukan pada saat proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas. Untuk area pengembangan itu kemarin itu soal pengetahuan dari aspek kognitifnya, kemudian keterampilannya dikembangkan pada saat pelaksanaan itu. Ada langkah-langkah yang dilakukan itu dengan menggunakan model discovery itu. Jadi mereka diberi stimulus dulu, dirangsang dengan ada pemutaran video itu, lalu menggali dari apa yang mereka lihat dalam video itu, kemudian masuk ke dalam materi, lalu mereka sendiri juga bisa menggali dan menemukan bagaimana sih kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lalu dari pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapatkan, lalu coba diterapkan dalam membuat semacam slogan bahwa laki-laki dan perempuan ini sederajat, tidak ada perbedaan di antara. Jadi di pembelajaran Bapak ini sudah ada diferensiasi di kontennya ya Bapak. Bapak perlihatkan pemantiknya berupa gambar, ada video, dan juga ada kalimat-kalimat dari Bapak yang mengarahkan anak ini muncul pendapat-pendapatnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari area pengembangan yang Bapak sudah lakukan tersebut bagaimana? Apakah telah berhasil terlaksana di kelas atau tidak? Nah, sepintas terlihat bahwa belum terlaksana dengan baik, artinya belum maksimal karena ada beberapa peserta didik yang terlihat kurang aktif, entah karena apa, sehingga ada yang memang sama sekali tidak aktif, hanya mengikuti temannya saja begitu. Itu yang saya lihat. Mungkin untuk berikutnya mungkin berproses, mungkin lebih diaktifkan lagi. Kalau menurut Bapak ini mengapa sih ada siswa yang kurang aktif seperti itu Bapak dalam berdiskusi kelompok? Mohon maaf Bu, karena kelas yang saya ambil ini kan kelas 10. Jadi mereka masih baru, ada yang dari sekolah-sekolah lain dari luar yang mungkin dia belum akrab dengan teman-temannya, sehingga dalam berdiskusi dia kurang aktif untuk mengeluarkan pendapatnya. Artinya belum akrab lah di antara mereka. Itu menurut saya. Baik, itu yang Bapak dapatkan di kelas. Terus rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya lagi ini anak-anak lebih akrab lagi, lebih beradaptasi dengan lingkungan yang ada di SMK seperti itu Pak? Barangkali yang bisa dilakukan dalam proses itu sehingga mereka bisa lebih aktif, mungkin ada semacam selingan berupa ice breaking sehingga mungkin suasananya lebih akrab di antara mereka, mungkin dengan games atau apa seperti itu, sehingga walaupun tadi tidak saling mengenal, mereka bisa saling mengenal dan bisa berkomunikasi. Baik. Jadi dalam hal ini Bapak akan menggunakan beberapa metode-metode pendekatan, salah satunya yaitu ice breaking, supaya di kelas itu lebih mencair lagi ya Pak, lebih akrab lagi seperti itu. Baik, mudah-mudahan rencana Bapak dapat terrealisasi terkait proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Dan semoga bisa terlaksana dengan baik, dan saya nantikan untuk bisa berbagi lagi cerita dengan Bapak lagi, sehingga itu juga bisa menambah pengetahuan saya, karena di kelas 10 ini juga yang Bapak ajar, itu juga saya ajar. Dan terima kasih untuk waktu yang telah Bapak berikan. Sekarang saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik Bu Sheila untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi dari supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Observasi. Ini hasil pengamatan yang telah saya dapatkan ketika observasi, yaitu ada
ada atau tidaknya aspek dan strategi pengembangan, di mana di awal pra-observasi sudah saya tanyakan, dan sekarang ada 4 poin, di mana yang pertama mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema pembelajaran, dan yang saya amati sudah terlaksana. Terus mengajak peserta didik melakukan sesuatu kegiatan diskusi kelompok yang terkait dengan materi, teramati dan sudah terlaksana, meskipun antusias anak-anak ini tidak sepenuhnya ikut dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran, dan ini teramati dan sudah terlaksana. Yang terakhir, menyajikan materi secara sistematis. Nah, ini juga sudah teramati dan sudah terlaksana secara maksimal. Untuk keseluruhan, apa yang sudah dilakukan Pak Marianus ini sudah baik tentunya, tetapi memang ada beberapa siswa yang sudah didapati oleh Pak Marianus sendiri memang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan ataupun teman-temannya sekelas. Nah, catatan tambahan yang bisa saya berikan di sini, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sudah terlihat atau sudah teramati pada konten yang diberikan, dan pada proses pembelajaran juga telah terintegrasi pada pembelajaran KSE, di mana teramati dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir, di mana murid diajak untuk berdoa bersama, untuk diberi kesempatan berpendapat, dikasih kesempatan untuk bekerja dengan kelompoknya, sampai akhir mereka diajak bersama-sama merefleksikan dari pembelajaran yang dilakukan dan ditutup dengan doa kembali. Itu adalah lembar observasi yang sudah saya lakukan di lembar observasi yang sudah saya lakukan. Oh, lembar pengembangan. Rencana pembagi. Ini saya tanya ke Pak Marianus. Terus kalau refleksi diri latihan kucing? Oh. Baik Bapak, untuk selanjutnya ada lembar rencana pengembangan diri. Nah, di sini nama guru yaitu Pak Marianus, coachnya atau supervisornya adalah saya, dan Yati. Di sini aktivitas pengembangan yang Bapak ingin lakukan itu apa? Misalnya untuk kedepannya Bu ya. Iya. Yang bisa dilakukan untuk proses kedepannya ya untuk memimpin proses pembelajaran. Artinya bukan semuanya guru yang melaksanakan itu, tapi ya mendorong peserta didik sehingga mereka lebih aktif. Jadi tujuan yang ingin atau yang hendak dicapai itu apa saja Bapak? Yang tujuan yang hendak dicapai ya tentu mewujudkan proses pembelajaran yang dalam hal ini Merdeka Belajar yang memang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian juga untuk melibatkan peserta didik, orang tua untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Mungkin seperti itu. Baik, ada 3 tujuan yang tidak dicapai ya Bapak, yaitu mewujudkan kelas sesuai dengan kurikulum yang ada, yaitu Merdeka Belajar, dan yang kedua memimpin refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya keterlibatan dari orang tua. Jadi untuk ukuran keberhasilannya nanti itu apa dari tujuan yang ingin Bapak capai? Ya, terwujudnya kelas yang mendukung Merdeka Belajar, kemudian teridentifikasinya kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan, kemudian terlibatnya orang tua wali murid sebagai pendamping belajar. Baik, untuk tujuan-tujuan yang Bapak ingin capai ini, apakah perlu dukungan atau keterlibatan dari lingkungan sekolah kita Bapak? Ya, tentu perlu dukungan dari
kepala sekolah sebagai penanggung jawab di lembaga ini, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian kerjasama dan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat dan juga orang tua. Dan untuk waktunya sendiri ini apakah Bapak butuh waktu tersendiri kah atau seperti apa Bapak? Ya, tentu kita memerlukan atau menyediakan waktu untuk bisa melaksanakan ini dengan baik. Jadi setelah selesai pembelajaran mungkin bisa ada refleksi seperti itu ya, untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk terakhirnya Bapak ada refleksi di mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan ini Bapak? Menurut saya ada hal baik yang saya dapatkan dari sini, artinya bahwa apa yang menjadi kekurangan saya dapatkan, saya tahu secara pribadi. Inilah sebagai masukan yang baik buat saya untuk perbaikan pembelajaran. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Nah, itu yang masih perlu diperbaiki, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mengaktifkan peserta didik. Jadi tambahnya nanti mungkin lebih ada ice breakingnya sehingga suasananya lebih cair, sehingga mereka juga bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya di dalam kelas. Baik. Selanjutnya Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, supaya Bapak ini bisa berinteraksinya, bisa menjawab saya dengan nyaman, dengan santai, bisa terbuka dengan saya, seperti itu Bapak. Nah, saya memang walaupun saya mohon maaf, saya sebagai seorang guru senior, tetapi saya tidak merasa bahwa seorang guru senior dia lebih mengetahui segalanya. Masukan saran dari rekan-rekan sejawat, walaupun itu junior sekalipun, ini menurut saya sangat luar biasa untuk membantu dalam proses pengembangan pembelajaran ke depan. Jadi saya selalu terbuka orangnya seperti itu, mau menerima masukan, saran untuk perbaikan-perbaikan. Jadi saya tidak harus menutup diri saya harus terbuka bahwa oh seperti inilah dalam kita berorganisasi, dalam kita melaksanakan sebuah proses di lembaga pendidikan. Kita harus selalu terbuka dan mau bersosialisasi dengan siapa saja yang ada di pendidikan. Baik Bapak, terima kasih atas kesadaran penuh dari Bapak untuk bisa menerima baik saran ataupun keterlibatan kemitraan yang Bapak bangun bersama saya ini. Dan kedepannya ini bagaimana sih menurut Bapak, apa yang perlu kita tingkatkan bersama di sekolah kita ini dalam bermitra, dalam bekerja sama seperti itu Bapak? Ya, kalau menurut saya Bu, yang perlu kita tingkatkan sehingga komunikasi kerjasama kita semakin terbina. Kita mesti melihatkan wadah kita dalam hal ini komunitas belajar. Ini menurut saya juga penting. Artinya di antara kita saling berbagi. Apa yang saya dapatkan saya bagikan kepada teman-teman. Ya, mari kita share, kita tukar pikiran. Atau mungkin ada yang punya pengalaman lain, sehingga di situ terkesan bahwa kita mau belajar bersama untuk sebuah perubahan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Bagaimana Ibu Sela? Sudah. Tambahan dari saya untuk mengumpulkan sebenarnya adik dan saya di sini saya kan sebagai di sini kan kita Ibu Damianti untuk mempraktekkan keterampilan coaching Pak. Silakan. Di mana coaching ini memang beda dengan mentor Pak. Kalau mentor itu kan kita meminta solusi. Tapi kalau di coaching ini kita yang punya permasalahan, kita juga digali untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi untuk bisa ke depan itu biar kita bisa maju. Dan mungkin karena ini juga pastinya baru pertama kali, jadi
tujuannya itu kan untuk merefleksikan diri ke depannya untuk selalu menjadi baik dan meningkatkan kompetensi kita. Jadi untuk dari saya mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih banyak lagi untuk bisa menggali si coachingnya gitu kan, yang ingin di coaching seperti itu. Dan sudah baik untuk observasinya dari observasinya dan pascanya itu saling berkesinambungan beberapa pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya itu tadi sih pertanyaannya beberapa bisa ditambahkan, bisa menggali lagi supaya lebih jelas lagi. Untuk area pengembangannya tadi mungkin bisa dikerucutkan lagi, dikhususkan lagi supaya kalau mungkin untuk tujuan pembelajarannya apa seperti itu, atau media pembelajarannya, jadi lebih jelas aja yang mau dicapai untuk ke depan. Untuk waktunya itu tadi waktunya itu maksudnya kapan nih implementasi ke depannya gitu. Sedikit menanggapi ya Bu, yang Bu Sela sampaikan itu ada di perang, sudah nanti bisa dilihat di video itu ada juga. Baik, sudah ya. Baik, terima kasih Bu Sela selaku pengajar praktik atas umpan balik yang diberikan, dan terima kasih atas waktunya dari Bu Sela maupun Pak Mariano setelah meluangkan waktu bisa bercakap-cakap tentang observasi supervisi akademik yang telah Bapak lakukan bersama saya. Baik, terima kasih. Saya tutup percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.